Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan pertengahan November 2020 dan ini untuk zodiak Scorpio. Halo Scorpio, apa kabar? Pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak ya, dan kalau enggak resonate tolong jangan dipaksa, berarti memang bukan untuk kamu. Dan pembacaan ini bisa ngarah kemana aja, percintaan, karir, atau keuangan ya. Kalau kamu gak tahu Sun, Moon, Rising, atau Venus kamu, silahkan cek di deskripsi aku di bawah ini ya, karena kita nggak hanya memiliki satu zodiak. Dan pembacaan ini bisa terbalik ya, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Oke. Ini untuk tanggal 11 sampai 20 November ya. Bisa aja sebelumnya udah terjadi atau setelah tanggal 20 terjadi. Kenapa? Karena implementasi setiap orang bakal berbeda. Karena kembali lagi ini adalah general reading. Oke, di sini ada mental repetition. Lalu ada self love. Lalu ada progress. Dan di the bottom of the deck ada sensitivity. Wow. Aku ngeliat kamu nyampe di masa kamu yang cukup sensitif ya Scorpio. Aku wajar sih liatnya ini, karena memang tanggal 15 ini November masuk ke Sun masuk di Scorpio ya. Jadi di Vedic, astrologi Vedic itu tanggal 15 November sampai 14 Desember itu Scorpio ya. Jadi Sun masuk di Scorpio, jadi memang aku ngeliat ada rasa yang memang cukup bergejolak, di mana mental kamu di sini aku ngeliat mengulangi sebuah rasa yang kayak aku kayaknya pernah deh dealing sama ini gitu ya. Kayaknya aku pernah deh berurusan sama ini gitu. Maksudnya kamu pernah ngerasain hal ini dan rasanya muncul lagi dan ada rasa kayak capek ya di sini aku ngeliat. Dan kamu ngerasa sampai kapan sih proses self healing, self love nya ini bakal selesai? Kok kayak terulang aja terus gini, begitu aja terus gitu ya. Apa ada progres nggak sih gitu ya? Itu yang kamu rasakan dalam hati kamu. Kita lihat tarotnya. Ada Ace of Swords, Three of Wands, Ten of Pentacles. Aku ngeliat ini memang tentang rasa kamu yang berkomitmen ya. Jadi memang aku ngeliat dimana kamu ada rasa ingin banget segera memasuki pernikahan ya. Ada rasa yang pengen banget menikah, punya anak, dan live happily ever after, kayak hidup bahagia selamanya. Oh, itu impian kita dari kecil ya, tapi ternyata saat kita menikah belum tentu akan bahagia selamanya, karena kita dicekoki oleh film-film dari kecil yang memang menyatakan kalau udah menikah pasti happy, dan ternyata enggak. Dan aku ngeliat kamu sadar akan hal itu ya. Nine of Pentacles, Nine of Cups, kamu sadar, dan namun rasa itu muncul lagi. Jadi kayak rasa pengen lah
kok rasa pengen menikah lagi, menikah lagi, bisa jadi rasa ingin menikah lagi ya bagi kalian divorce, ataupun pengen rasa menikah untuk bagian bagi kalian yang belum menikah. Sampai kamu perhitungkan target kamu menikah berapa tahun lagi gitu. Dan kalau udah ditakdirkan ini apakah kamu udah menemukan orang yang kamu rasa bisa menyeimbangi kamu? Karena aku ngerasa kamu sekarang lebih mikir diri kamu sih, maksudnya kamu ngelihat sisi kurangnya kamu ya. Dan apakah kamu orang yang tepat? Ada rasa kayak gitu ya untuk orang di luar sana ya. Kamu udah mencoba untuk ngeliat apakah ada orang yang tepat untuk kamu? Karena memang itu salah ya kalau kita ngerasa aku pengen menemukan orang yang tepat untuk aku. No, nggak akan ada orang yang tepat untuk kamu. Unfortunately, nggak ada ya. Dan orang yang tepat itu nggak akan pernah ada kecuali kamu memantaskan diri kamu dan kamu bertanya ke dalam diri kamu, apakah kamu orang yang tepat ya. Strength kamu mungkin berhubungan dengan Leo, atau punya Sun, Moon, Rising atau Venus di Leo, ataupun dia ada Leo di birth chartnya dia. Lalu ada Ten of Wands ya, energi seseorang yang memang masih ngerasa berat gitu ya tentang apapun yang terjadi itu. Rasa yang berulang-ulang ini capek gitu ya, kenapa sih berurusan lagi dengan rasa ini. Kapan sih berakhirnya, ada kayak bertanya gitu sama Tuhan gitu ya. Dan aku ngerasa memang kamu terlihat seperti selalu gagal dalam mengatasi emosi ini, rasa ini, mental ini. Namun aku ngeliat sebenarnya kamu selalu berprogres loh, selalu berproses, dimana aku ngeliat kamu sekarang lebih bisa ngelihat pola kamu, lebih bisa ngehandle-nya. Oh, nah kalau aku begini nanti bakal begini, dan kamu udah nggak begitu bereaksi akan hal itu, dan itu bagus banget ya. Terat Lenormand-nya ada The Waiting Man, Anchor, The Lovers atau Angsa, Well atau Sumur, lalu The Sword, kita bisa sebutnya Sword, dan The Waiting. Ini The Waiting Man, ini man aja ya, sorry. Yap, aku ngeliat memang wow, kamu bisa memilih di masa-masa entah memang ada orang yang datang ke hidup kamu. Aku ngelihat lebih dari satu, atau memang rasa yang muncul di dalam diri kamu berasal nggak dari satu orang, tapi 2 orang atau bahkan lebih. Jadi ya, kok kamu ngerasain rasanya orang ini, dan kamu ngerasain rasa orang ini ya. Siapapun itu yang pernah ada di masa lalu kamu, ada rasa kayak jengkel juga ya. Jengkelnya kayak, kok gue bisa ngingat dia gitu ya. Dan aku ngeliat justru kamu bakal bisa ngeliat siapa yang benar-benar memberikan arti cinta dan kasih sayang sebenarnya ke kamu ya. Dan saat kalian udah, kamu dengan dia ataupun dengan dia itu, siapapun itu ya, sekarang udah terlihat gitu ya, siapa yang dulu benar-benar serius sama kamu, dan siapa yang benar-benar mempunyai perasaan yang dalam sama kamu, dan siapa yang semata-mata hanya ingin memanfaatkan kamu. Dan ini di tengah ya gusnya atau angsanya. Dan aku ngelihat memang kamu akhirnya ngelihat di mana hati kamu tertambat. Kamu ngelihat di mana cinta dan kasih sayang kamu masih stay dengan seseorang, atau seseorang itu masih stay dengan kamu. Kamu ngelihat sekarang dengan siapa itu ya, rasa itu ada.
Kita lihat tarotnya lagi. Ntar kartunya jatuh. Oke, ini kartu yang jatuh, Nine of Swords. Wow, it's not a good sign ya. Itu bukan kartu yang baik ya, dimana memang seseorang memang lagi dalam kondisi yang gak baik. Aku bisa bilang ini kamu, mungkin akhir-akhir ini kamu jadi sering begadang. Entah memang aku bisa bilang kamu mungkin udah gak berurusan dengan siapapun ini yang ada di masa lalu kamu ya, tapi rasanya itu muncul walaupun kamu ngerasa aku nggak pengen kok balik sama dia gitu, atau kamu ya aku udah ikhlasin kok apa yang terjadi antara aku sama dia dulu gitu ya, tapi kok kenapa sih rasanya muncul lagi gitu ya, kenapa kok kayak gini terus gitu ya. Itu pertanyaan kamu. Three of Pentacles, Ten of Pentacles, Hangman, dan ada di Empress. Yap, aku ngeliat kamu di mana, dengan siapa dulu kamu membuang-buang waktu, dan di mana kamu dulu menyia-nyiakan waktu dengan ya orang yang memang sebenarnya nggak benar-benar care, peduli sama kamu ya, dengan seseorang yang bisa dibilang nggak sayang sama kamu, nggak benar-benar sayang. Mungkin ada seseorang yang hanya ingin memiliki kamu tapi nggak pengen benar-benar menyayangi kamu. Memiliki dengan menyayangi itu hal yang sangat berbeda loh ya. Dan aku ngeliat memang ada sosok di dalam kehidupan kamu dulu yang memang sangat memuja kamu mungkin ya, seseorang yang memang menjadikan kamu seperti di atas langit gitu. Namun di satu sisi juga gak ada action nyata yang menyatakan kalau dia benar-benar real sayang sama kamu, cinta sama kamu. Dan cinta atau kasih sayang yang dia klaim selama ini hanyalah kebohongan belaka, ataupun rasa itu ya rasa yang gak sehat, dimana ya hanya ingin memiliki tanpa ada komitmen di dalamnya. Aku ngeliat ada energi kayak gitu. Dan kita lihat kamu berhubungan dengan zodiak apa ya. Ada angka 1 ya. Kamu mungkin lahir di tanggal 1 ataupun bulan 1 ya. Ataupun kamu mempunyai lipad kamu 1, dan ataupun dia yang punya lipadnya 1, ataupun namepad 1. Namepad itu adalah jumlah nama kamu, perhitungan nama kamu ya. Lipad adalah jumlah dari tanggal lahir kamu, tanggal, bulan, dan tahun itu digabungkan dan bakal ketemu lipad kamu. Dan di sini ada Capricorn ya. Kemungkinan besar kamu berurusan dengan Capricorn ya. Ataupun kamu berurusan dengan seseorang yang aku bisa bilang dari semua orang yang kamu pernah kenal sebelumnya, ini adalah orang yang sangat toksik bagi kamu, ataupun kamu sangat toksik bagi dia. Dan dia mempunyai energi yang sangat toksik yang membuat ya, aku bisa bilang dia yang membuat mental kamu seperti ini ya. Six of Pentacles, Hermit ya, Temperance, Sagittarius lagi, Queen of Pentacles. Aku ngerasain dari seseorang yang enjoy being alone ya, orang yang bahagia dengan kesendirian. Tapi bahagia kesendirian bukan berarti kesepian ya. Jadi itu bedanya, kamu sendirian beda dengan kesepian. Ada orang yang sendirian tapi ngerasa nggak sepi ya, jadi namun orang yang sepi belum tentu dia sendirian ya. Itu yang harus kamu pahami. Dan aku ngerasain energi seseorang yang sepi sekali. Aku nggak tahu ini kamu atau dia, yang pastinya orang yang kesepian ini ya, merindukan seseorang yang memang menyendiri
seseorang yang lebih tertutup, seseorang yang bisa dibilang gak menyukai keramaian. Ya, ada seseorang ataupun kamu adalah seseorang yang memang hatinya di dalam tuh masih kosong. Ya, kamu berusaha dengan yang terbaca energinya ini dan ngerasa sepi banget. Nah, kayak gak ada, kamu hidup di dunia ini benar-benar sendiri, gak ada yang benar-benar satu rasa sama kamu, ataupun dia ngerasa dan gak ada rasa yang satu rasa seperti yang dia rasakan. Nine of Pentacles. Namun untuk karir dan keuangan, wow, sangat bagus. Dimana ya, apa aja bisa dibeli sebenarnya, ataupun kamu apa aja bisa dibeli. Namun kebahagiaan dan kasih sayang belum benar-benar dirasakan. Ya, jadi mau dirasakan kebahagiaan itu hanya dalam bentuk materi itu nggak bisa. Dan itu yang orang ini pahami dan kamu ataupun kamu pahami. Ya, jadi energi kalian cukup berbeda di sini. Ataupun energi yang aku barusan bilang berbeda dengan yang energi duluan aku baca tadi. Ya. Kosong banget ya dalamnya. Maksudnya kosong di sini adalah dia bisa dibilang kayak 6 itu orang yang nggak bisa ngerasakan apa-apa, sedih, senang gitu ya. Dia udah nggak tahu harus bereaksi seperti apa. Si sayang dan cinta dia juga nggak tahu itu apa. So ini seseorang yang memang aku bisa bilang kamu ataupun dia ya udah benar-benar berbeda di sini. Energi kalian jauh sekali, atau energi kamu yang jauh banget dari dia ya. Seseorang yang terlihat happy di antara kamu atau dia adalah seseorang yang sebenarnya nggak benar-benar happy. Seseorang yang terlihat selalu ketawa, selalu happy ya, justru nggak happy sebenarnya. Namun orang yang terlihat biasa aja, enjoy gitu ya, nggak apa ya, hidup dia tuh nggak sampai kelihatan bahagia banget gitu, sedih-sedih banget, biasa aja, justru bahagia ya. Kita lihat tarotnya lagi. Four of Summer, being distracted and failing to see a magical opportunity, taking someone or something for granted, discontentment with life. See, aku bilang apa? Seseorang yang boredom, discontent ya, seseorang yang gak ngerasai kehidupan, seseorang yang gak terkoneksi dengan diri dia, intuisinya dia, hatinya dia ya, dia gak ngerasain itu semua. Apapun yang terjadi di hidup dia ya, entah happy, berapa banyak duit yang dia dapat, orang ini gak benar-benar bahagia dalam hidupnya. Five of Pentacles, reach out to others for assistance, for timing, for career change, feeling challenges by money issue. Jadi memang saat ini dia sedang di masa yang memang untuk karir nggak begitu bagus ya, maksudnya untuk meningkat ya, nggak begitu bagus. Namun kalau untuk penghasilan yang monthly masih stabil, namun untuk sesuatu yang memang seperti bonus atau apapun juga yang lebih dari penghasilan bulanan dia nggak dapatin. Dan itu juga yang membuat stres, ataupun kamu membuat cukup stres di sini, mungkin karena memang masa pandemi ini ya. Ada bonus yang memang di delay, atau memang karena bisnis dari perusahaan atau bisnis kamu yang nggak bisa memberikan hasil yang lebih untuk akhir tahun ini ya, atau memang banyak sekali pengeluaran yang harus dikeluarkan. Aku nggak tahu, memang mungkin karena banyaknya hal yang nggak terduga di sini terjadi di hidup kamu ataupun hidup dia. Six of Spring, wonderful news
is on its way. Smart choice that bring reward, success, and public recognition. The sun plan that worked out perfectly. Amazing idea that lead to rewards and recommendation. Gratitude for the blessing of life. Seperti yang aku bilang, aku ngeliatnya justru terbalik ya. Orang ini bisa dibilang nggak begitu bersyukur, maksudnya untuk benar-benar kebahagiaan ya. Kalau bersyukur makan, tidur, masih bernapas, masih gitu ya, kayak ya masih diberikan kesempatan nih sama Tuhan untuk hidup, dia bersyukur akan hal itu. Tapi bersyukur akan kebahagiaan yang benar-benar dia dapatkan, dia nggak bisa, karena memang dia belum merasakan akan hal itu ya. Jadi dia nggak tahu untuk bersyukur kebahagiaan dalam diri dia nggak tahu ya. Dan dia berharap banget untuk ada keajaiban di dalam hidupnya dia ya. Dan dia aku ngeliat dia, ataupun kamu yang ngeliat salah satu dari kalian yang memang ada yang makin bisa dibilang tuh terkenal namanya ya, yang makin menjulang namanya, dan dia seperti mengetahui kalau kamu, wow, kamu sekarang seperti ini ya, kamu sukses ya, atau gimana pun. Jadi kayak dia, wow, dia udah memilih jalan yang tepat dalam hidup dia. Atau kamu yang ngerasain dia udah memilih jalan yang tepat di hidup dia ya. For of spring, be grateful you have much to celebrate. The feeling of peace and happiness, a content personal life. Ten of spring, ask for the help from others, our work and no play, being weighed down by too many responsibilities. The Chariot, success that come from dedication and self-discipline, celebrate your accomplishment, being in the spotlight. Ada energi Capricorn, tadi memang energi Capricorn. Sekarang ada energi Cancer ya. Jadi memang bisa jadi kamu punya Cancer di birth chart kamu, atau Cancer di birth chartnya dia ya. Jadi memang ada seseorang yang memang berharap banget untuk menemukan kebahagiaan, walaupun dia nggak tahu caranya gimana. Dengan semua yang dia alami, dia ngerasa bakal ada kebahagiaan untuk dia. Dia masih cukup optimis di sini ya. Cuman ya itu tadi, untuk ngerasain benar-benar kehidupan itu seperti apa, dia masih nggak bisa tahu menerka-nerka akan hal itu. Jadi orangnya juga nggak mau mengambil terlalu banyak risiko ya. Itu yang membuat dia berada di zona nyaman terus-terusan. Kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini. Quiet time, take some quiet time alone to rest, meditate, and contemplate. Saraswati Saja, the arts, express yourself through creative activities. Ya. Lalu ada Artemis Guardian, you and your loved ones are safe and spiritually protected. Ya. Ini energi yang memang seseorang butuh sekali. Kamu ya, terutama untuk lebih banyak sendiri dalam artian untuk meditasi, merenung ya, untuk lebih, bukan kosong ya, bukan, tapi untuk lebih rileks ya, untuk menenangkan diri ya, dan ngerasakan setidaknya ngerasain nafas kamu yang masuk dalam hidung lalu keluar. Enjoy itu semua, ngerasain oksigen itu jalan ke dalam seluruh tubuh kamu ya, dan ngerasain gimana rasanya darah itu mengalir dalam hidup kamu ya. Take a simple seperti itu ya, ambil hal yang sesimpel itu, nggak perlu yang sampai harus ngosongin pikiran, fokus gitu ya, no. Sampai kamu harus nggak mikir apa-apa ya, nggak akan bisa lah, karena pikiran kan bagian dari diri kamu, diri kita. Jadi untuk apapun yang kamu takutin ya, orang sekitar kamu, orang yang kamu sayangi, dia ada di masa yang terbaik,
dia bakal dijaga, dilindungi oleh yang semesta. Aku ngerasain dimana kamu adalah orang yang peduli dengan orang yang kamu sayang. Mungkin kalian udah nggak komunikasi lama, ataupun kamu udah nggak berkomunikasi lama dengan dia, dimana ya energi seseorang yang memang khawatir dengan orang yang disayang. But ya, pesan Tuhan ke kamu adalah dia dijaga dan dilindungi, ya tinggal kamu yang menjaga diri kamu sebaik-baiknya dan percaya dengan waktunya Tuhan. Okay, so that's it. Think that's all. Jika kamu ingin counseling atau personal reading, ya silahkan cari aku di email, Instagram, atau Twitter di bawah sini. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye.